Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1237 sampai bab 1240. Hanya karena dia sangat menyukainya, dia tidak ingin Li Fugui berinteraksi dengan lebih banyak gadis. Dia tidak ingin sikap impulsifnya menyebabkan kesalahpahaman besar pada Li Fugui. Melihat ekspresi marah Li Fugui, Hua Duo segera mengubah sikapnya untuk menghindari kesalahpahaman semakin dalam. Dia mengabaikan keberadaan Jade yang sebenarnya. Dia melangkah maju dan meraih tangan Li Fugui, dan mengucapkan kata demi kata, "Fugui, aku salah sekarang, bisakah kamu berhenti berpikir terlalu banyak? Aku juga melakukan ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu, seperti yang kamu tahu, kamu sekarang adalah kapten tim kedua di game ke-6. Di game ke-6, kehadiranmu juga sangat penting." Petik 2. Selain itu, setelah kamu memasuki game ke-6, kamu bisa dikatakan promosi roket, dari anggota biasa menjadi kapten, dan seterusnya, butuh waktu kurang dari setahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sepanjang game ke-6, mata semua orang terfokus pada Anda. Jika Anda memiliki pengaruh buruk pada gaya hidup Anda, itu tidak hanya akan mempengaruhi perkembanganmu di masa depan, dan itu juga akan mempengaruhi reputasi tim kedua kita di game ke-6. Tentu saja, aku juga tahu kepribadianmu. Kamu tidak akan mengalami apapun di Jingjing, tetapi orang-orangnya buruk. Li Fugui tidak bodoh. Meskipun perkataan Hua Duo hanya 50% benar, 50% sisanya masih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padanya dan Zhang Jingjing. Tapi tidak diragukan lagi, mampu mengucapkan kata-kata ini di depan Yu Zhen dan Chang Sun Feng sama dengan memberinya langkah untuk mundur. Apapun yang terjadi, biarkan saja apa adanya. Jika terus tegar, mungkin akan menjadi kontraproduktif. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui memegang tangan Hua Duo dan berkata, "Duo, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri, tapi kamu juga harus membagi waktumu, kan?" Setelah mengatakan ini, Li Fugui secara khusus menarik Hua Duo ke satu sisi, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Hua Duo dan berbisik kepadanya, Duo, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan dengan jelas sekarang. Apakah kamu masih ingat kapan terakhir kali Lu Shaopeng datang? Biarkan aku bertanya padamu, berapa banyak pria muda di dunia ini yang tidak menyukai wanita cantik? Kamu juga tahu penampilan Jingjing. Meskipun dia tidak secantik kamu, menurutku tidak akan menjadi masalah besar jika dia dekat dengan Lu Shaosheng, kan? Selain itu, Anda juga tahu kekuatan Suetu dan Liu Xia. Sekarang bahkan mereka bisa kalah dari Lu Shaosheng. Jika saya mengatur agar Yang Yongxin dan Ma Baoguo mengikuti saya, bukankah ini sama dengan memberi orang lain hidup mereka? Mari kita selesaikan masalahnya. Ya, Anda harus menukar kerugian terkecil dengan keuntungan terbesar. Anda harus mengerti apa yang saya katakan, bukan? Hua Duo sedikit bingung. Dia melebarkan matanya, menatap Li Fugui dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu masih berencana menggunakan trik kecantikan?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Keindahan apa? Jebakan. Selama kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, tidak masalah strategi apa yang saya gunakan." Suasana hati Hua Duo meningkat pesat saat ini. Berpikir lagi bahwa apa yang baru saja dikatakan Li Fugui adalah kebenaran. Dia kemudian berbisik kepada Li Fugui, "Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengatur masalah ini." Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Dia kembali ke sofa di ruang tamu, tetapi sebelum dia bisa duduk, Yu Zhen berkata terus terang, "Baiklah, sekarang saya tunangan Fugui. Kemanapun Fugui pergi, saya akan mengikutinya." Li Fugui langsung tertekan. Setelah banyak berbicara, Hua Duo menjadi lebih patuh. Tanpa diduga, Yu Zhen mulai membuat masalah lagi sekarang. Saat Yu Zhen selesai berbicara, Chang Sun Feng tidak bisa menahan tawa sebelum Li Fugui dan Hua Duo membuka mulut mereka.
Li Fugui merasa sedikit tidak senang. Sekarang setelah dia mendengar tawa Chang Sun Feng, dia merasa semakin tidak bahagia. Melihat Chang Sun Feng, Li Fugui bertanya kata demi kata, "Mengapa kamu tertawa?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Chang Sun Feng dengan cepat menahan senyum di wajahnya dan merendahkan suaranya ke Li Fugui dan berkata, Aku tidak tertawa." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak tertawa. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan mencubit pahamu dengan tanganmu." Untuk mencegah dirinya tertawa terbahak-bahak, Chang Sun Feng bisa hanya mencubit daging kakinya. Itu momen yang bagus. Ingatkan diri Anda untuk tidak tertawa. Dengarkan perintah Li Fugui. Chang Sun Feng menundukkan kepalanya, segera melepaskan tangannya, tubuhnya gemetar, dan sesekali berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak tersenyum itu. Saya hanya..." Li Fugui menghela nafas. Dia tidak perlu mengaktifkan skill nyanyiannya, tapi dia juga tahu kenapa Chang Sun Feng tertawa. Memiliki dua wanita cantik di sisinya adalah sesuatu yang membuat iri semua orang. Tapi sekarang, setelah membujuk Hua Duo, gadis lainnya kembali marah. Tepat ketika Li Fugui sedang memikirkan cara membujuk Yu Zhen untuk kembali bersama Hua Duo, Chang Sun Feng tiba-tiba berkata, "Tuan, apakah Nona Yu Zhen dan Kapten Hua sudah pulih sepenuhnya sekarang?" Kata-kata ini dapat dikatakan benar. Itu adalah kata yang membangunkan si pemimpi. Li Fugui membuang-buang sel otaknya untuk memikirkan cara membujuk Yu Zhen agar kembali. "Bukankah ada alasan bagus sekarang? Yu Zhen, bukannya aku tidak ingin kamu tinggal bersamaku. Kuncinya adalah situasimu saat ini. Jika kamu kembali ke kota Jiangnan dan bertemu keluarga Lu, dan kedua belah pihak mulai bertengkar, menurutmu apakah aku harus melindungimu? Keselamatan atau milikku? Dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar melakukannya demi kebaikanku sendiri dan memikirkan aku, kamu dapat kembali dengan Duo. Diperkirakan dalam 3 atau 2 hari, tubuhmu semua akan kembali normal, saat kamu sudah pulih sepenuhnya. Jika Anda benar-benar ingin datang ke kota Jiangnan untuk mencari, saya bisa datang kapan saja. Kota Jiangnan bukanlah kota Baihua. Jika Anda ingin bertemu dengan saya, Anda akan tinggal di desa Xiaoxi. Anda dapat berkendara ke sana dalam beberapa jam. Yu Zhen, aku kenal kamu dan Duo. Mereka semua adalah gadis yang mengetahui situasi umum dan memahami situasi secara keseluruhan. Mereka pasti tidak akan mempermalukanku karena masalah ini, kan? Aku harus mengatakannya." Li Fugui benar-benar ahli dalam membuat gadis bahagia. Beberapa kata membuat Yu Zhen, yang sedang dalam suasana hati yang tidak bahagia, menunjukkan sedikit senyuman di bibirnya. Lihat situasi ini, Li Fugui bertanya dengan cepat, "Oke, masalah ini sudah diselesaikan, kita akan bersiap sekarang dan berangkat 1 jam lagi." Hua Duo mengangguk. Yu Zhen juga berbisik, "Itu bagus. Tapi Fugui, kamu sedang terburu-buru. Kamu sekarang adalah menantu Yuksu Guan. Jika kamu benar-benar menemui sesuatu yang sulit untuk ditangani, hubungi saja aku secara langsung. Aku akan memberitahu ayahku. Biarkan dia mengirim para tetua untuk membawa orang kemari." Li Fugui menyetujui dengan sepenuh hati. Ketika Hua Duo dan Yu Zhen pergi ke kamar masing-masing untuk mengemas barang bawaan mereka, Li Fugui langsung menghubungi nomor telepon Zhang De, membuat pengaturan sederhana untuk urusan kelompok, dan kemudian dengan serius mengatakan kepadanya, "Orang tua, saya akan mengurus urusan kelompok. Ini dia." Jika tebakanku benar, orang-orang dari grup Mulut Hitam mungkin akan datang mencari masalah sebentar lagi. Jika ini masalahnya, jangan panik, biarkan saja Chang Sun Sanyang memimpin orang-orang di lembah Baihua untuk menghadapinya. Semuanya diperhitungkan dengan baik. Li Fugui memimpin Hua Duo dan yang lainnya dan bergegas menuju kota Jiangnan. Pada saat yang sama, kota Jiangnan, Hotel Yinghao. Lu Shaosheng sedang bersandar di sofa di ruang tamu. Dia memegang ponselnya dan membaca laporan berita secara acak. Di depanmu,
saudara Hui dan yang lainnya telah disiksa selama 10 jam. Hari sudah pagi, salah satu dari dua pria yang dibawa oleh saudara Hui sudah sekarat. Di antara orang-orang ini, yang paling sedikit mengalami kerusakan adalah pasir hisap. Ini bukan karena Lu Shaosheng menghargai keindahannya dan tidak ingin melakukan apapun terhadap pasir hisap. Tapi Lu Shaosheng mengerti di dalam hatinya, mengingat kepribadian Li Fugui, pasti ada hubungan tersembunyi antara anak laki-laki ini dan Liu Xia. Dalam hal ini, jika dia secara tidak sengaja membunuh Kuixen selama penyiksaan, dia pasti tidak memiliki kartu truf di tangannya. Tapi Suetu, saudara Hui dan yang lainnya berbeda. Di mata Lu Shaosheng, orang-orang ini lebih penting bagi Li Fugui. Namun status mereka di hadapan Li Fugui tidak berbeda dengan bawahannya di hadapannya. Saat Anda merasa lebih baik, Anda bisa memperlakukan mereka sebagai manusia. Merasa tidak enak, mereka tidak berbeda dengan seekor anjing. Waktu berlalu setiap detik, baru setelah saudara Hui pingsan lagi. Salah satu bawahan Lu Shaosheng melangkah maju dan dengan ragu-ragu berkata, "Tuan, dia pingsan lagi." Lu Shaosheng mengangguk, melirik ke arah saudara Hui yang terbaring di tanah, lalu bangkit. Di depannya, dia berlutut di depan saudara Hui, mengulurkan tangannya, menepuk lembut wajah saudara Hui, dan bertanya sambil tersenyum, "Lihatlah sampah tak berguna ini. Dia sebenarnya dari game ke-6. Tinggalkan ini," kata-kata di belakang. Lu Shaosheng mengarahkan pandangannya pada Liu Xia. Dengan senyum di bibirnya, dia melirik ke pasir hisap dan berkata dengan tenang, "Buka pakaiannya dan kirim dia ke kamarku." Begitu dia selesai berbicara, tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat panggilan dari bawahannya, Lu Shaosheng menjawab panggilan itu dengan santai. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia bertanya dengan serius, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Saat ditanya, bawahan itu dengan cepat berkata, "Tuan, keluarga Ye dan keluarga Lin tiba-tiba menerima dana dari keluarga Nangong. Rencana kita mungkin hancur." Setelah Lu Shaocheng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menjilat bibirnya. Dengan bibir kering, dia duduk di sofa lagi dan bertanya dengan suara lebih keras, "Apa katamu?" "Pendanaan dari keluarga Nangong." Petik 2. Bawahan itu berkata terus terang, "Ya, berita itu datang dari dalam keluarga Ye. Kali ini Nangong Sueki langsung menginvestasikan 50 miliar di keluarga Ye." Petik 2. Selain itu, keluarga Lin dan keluarga Zeng juga menerima investasi sebesar 30 miliar dari keluarga Nangong, dan keluarga Nangong juga menggunakan ketiga investasi ini untuk berinvestasi langsung pada ketiganya. Perusahaan Lu Shaocheng adalah seorang sedikit tidak siap menghadapi kejadian tak terduga ini. Sebelum datang ke kota Jiangnan, Lu Shaocheng telah melakukan cukup banyak pekerjaan pada kekuasaan Li Fugui di Jiangnan. Menurut rencananya, hal pertama yang dia lakukan ketika datang ke Jiangnan adalah menekan 3 keluarga besar di Jiangnan. Hal itu membuat keluarga Ye, keluarga Lin dan keluarga Zeng gemetar. Setelah menghilangkan arogansi ketiga perusahaan ini, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan usaha kecil di kota Jiangnan dan membentuk situasi yang mendominasi. Sampai saat itu, Jin dapat memerintahkan orang-orang ini untuk mengepung properti Li Fugui di Kabupaten Qinglong dan Desa Xiaoxi. Jika dia mundur, dia juga dapat menempatkan dirinya di kota Jiangnan dan berperang berkepanjangan dengan Li Fugui. Tapi sekarang, keluarga Nangong tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini, yang niscaya akan menyebabkan keluarga Ye dan orang lain mendapatkan kembali ketenangan mereka. Begitu Li Fugui kembali dan melakukan penyesuaian yang sesuai, situasinya di Jiangnan akan menjadi pasif. Tepat ketika Lu Shaocheng sedang memutar otak untuk memikirkan cara. Tanpa diduga, pria itu melanjutkan, "Guru, saya juga mendengar kabar dari kota Baihua bahwa Li Fugui telah resmi menjadi ketua Side Group dan pemegang saham terbesar Side Group.
Ada juga kabar dari perusahaan penerbangan yang mengatakan bahwa Li Fugui lah yang membeli tiket malam ini dan akan tiba di kota Jiangnan besok pagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan bawahannya, saraf Lu Shaocheng tidak bisa menahan ketegangan. Andai saja keluarga Nangong terlibat dalam masalah ini, dia merasa jika dia bisa memikirkan cara, dia bisa menangani masalah tersebut dengan baik. Tapi sekarang, Li Fugui telah mengambil kendali grup CD dan kembali ke kota Jiangnan dengan sangat cepat. Ini jelas merupakan sinyal yang sangat tidak menguntungkan baginya. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Lu Shaocheng dengan cepat membuat pengaturan yang sesuai. Dia berkata terus terang kepada bawahannya, dengan cara ini, biarkan dua bersaudara yang mengawasi Sun Yan dan Wan Ying segera mengendalikan kedua gadis ini dan membawa mereka ke tempat yang aman. Selain itu, atur agar keempat bersaudara itu pergi ke bandara kota Jiangnan. Begitu Li Fugui keluar dari gerbang bandara, bunuh dia secara diam-diam. Lu Shaocheng mengerti dalam hatinya. Dengan orang-orang yang dibawanya, tidak diketahui apakah dia bisa membunuh Li Fugui dengan mengirim 4 orang ke sana. Tapi meski itu tidak bisa dilakukan, mereka yang pantas diberi kekuasaan tetap harus diberikan. Jika tidak, Li Fugui akan mengira bahwa dia, Lu Shaocheng, telah berada di kota Jiangnan selama berhari-hari dan benar-benar tidak mencapai apapun. Setelah mengatur dua hal tersebut, Lu Shaocheng melirik beberapa orang di ruangan itu. Dia berkata terus terang kepada dua kroni di sampingnya, kalian berdua, ambil pasir hisap dan ikuti aku. Petik 2. Kalian, setelah kita pergi, hubungi polisi secara langsung dan katakan bahwa kalian telah menangkap pembunuh Darknet Suetu dan biarkan polisi datang ke sana, tangani itu. Masalah ini. Adapun saudara Hui dan yang lainnya, anggap saja mereka berpura-pura menjadi anggota Biro ke-6 berkomunikasi dengan pembunuh Darknet dan melakukan hal-hal yang membahayakan stabilitas sosial. Tinggalkan kata-kata ini. Lu Shaocheng berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika Lu Shaocheng memimpin dua anak buahnya dan berjalan keluar hotel sambil menyandera pasir hisap di kantor Mo Xiaoyun, Ahu buru-buru memasuki pintu dan berkata kepada Noila Mo, manajer Mo, Tuan Lu meninggalkan hotel bersama dua orang dan gadis pasir hisap. Mo. Xiaoyun sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Ahu, apa yang ada di dalam kamar sekarang? Siapa lagi yang ada di sana? Ahu berkata terus terang, 3 anggota Suetu dan Biro ke-6 ditambah 1 bawahan Lu Shaocheng. Mo Xiaoyun mengangguk dan berbisik, biarkan orang-orang mengawasi, dan awasi orang lain. Katakan sesuatu kepada orang lain agar mereka tidak ketahuan. Ahu menyarankan saat ini, manajer Mo, jika memungkinkan, biarkan saudara-saudara mengawasi Lu Shaocheng. Mo Xiaoyun mengikuti Gao Yunrou dan Lili setelah sekian lama menjadi kaya, dia telah mempertimbangkan masalah ini dengan cukup matang. Dia sudah lama tidak berada di Hotel Yinghao, meskipun dia memiliki pemahaman lengkap tentang situasi internal, dia belum benar-benar memantapkan dirinya di hotel tersebut. Para tamu yang menginap di hotel ini dari luar mempunyai status istimewa, 9 dari 10, mereka semua adalah kepala departemen dari tempat lain yang datang ke kota Jiangnan untuk bekerja. Dalam situasi ini, jika Ahu memimpin seseorang untuk mengawasi Lu Shaocheng, keamanan hotel akan sangat terancam. Jika sesuatu yang kejam terjadi di hotel saat Ahu dan yang lainnya pergi, tidak peduli apakah dia manajer umum atau bukan, kuncinya adalah dia akan memenuhi harapan Li Fugui terhadapnya. Kedua, Mo Xiaoyun mendengar Ahu memberikan pengenalan singkat tentang Suetu dan Liusa. Menurut Ahu, meskipun Suetu dan Liusa sama-sama master, lusinan orang yang dibawa oleh Lu Shaocheng dari keluarga Lu kali ini adalah yang paling kuat. Buruk itu juga master di tahap selanjutnya dari Ming Jin. 2 orang yang mengikuti Lu Shaocheng telah mencapai tahap akhir kekuatan bawaan yang menakutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat Blood Bacher dan Kuiksan.
Tapi menurut apa yang Ahu katakan, dia tidak bisa mengalahkan siapapun dari Bluetooth dan Quicksand. Dalam hal ini, bahkan jika dia meminta Ahu untuk memimpin orang-orang mengikuti Lu Shaocheng, itu tidak akan memberikan pengaruh yang berarti. Jika tidak, bahkan Ahu mungkin kehilangan nyawanya. Li Fugui sekarang mampu mempekerjakan orang. Jika Ahu kehilangan nyawanya karena kejadian ini, saya tidak tahu siapa yang akan dipindahkan ke sini di Hotel Yinghao. Kedua, Mo Xiaoyun mengira Sueto, saudara Hui dan yang lainnya masih di dalam kamar. Lu Shaocheng pergi bersama Qiusa. Dia pasti punya sesuatu untuk diselesaikan dan dia akan segera kembali. Dengan pemikiran ini, Mo Xiaoyun berkata terus terang kepada Ahu, kamu tidak harus pergi. Kamu cukup mengikuti pengaturanku selama 2 hari terakhir. Atur saja beberapa orang untuk mengawasi kamar Lu Shaocheng. Yang lainnya petugas keamanan akan berada di sana. Lakukan yang terbaik untuk melindungi setiap tamu yang menginap di hotel kami. Ingat, kami tidak boleh menyebabkan tamu di hotel kami terluka karena kejadian ini. Melihat Mo Xiaoyun mengatakan ini, Ahu mengangguk dan setuju, manajer Mo, jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Hampir pada saat yang bersamaan. Di kamar Nangong Sueki, setelah Nangong Jinglei menjawab telepon, dia berkata kepada Nangong Sueki, yang sedang duduk di sofa dengan mata menyipit untuk beristirahat, saudari, saya baru saja menerima kabar dari bawahan saya bahwa Lu Shaocheng pergi dengan pasir hisap. Nangong Sueki hampir tidak beristirahat sejak dia mulai melawan Lu Shaocheng, dia telah menegangkan seluruh sarafnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara laki-laki keduanya, dia tidak membuka matanya, tetapi menutup matanya dan bertanya, apakah kamu pergi hanya dengan Liusa? Nangong Jinglei berkata terus terang, ya, hanya membawa Liusa bersamanya, ditambah orang-orang di sekitarnya kedua budak rumah tangga itu. Petik 2. Nangong Sueki mengangguk dan berkata oke, sepertinya Lu Shaocheng juga seharusnya menerima kabar bahwa Li Fugui akan kembali. Haha, dia siap untuk pindah rumah di tengah malam. Nangong Jinglei bertanya, saudari, lalu haruskah kita mengirim seseorang untuk mengikutinya? Petik 2. Nangong Sueki kemudian membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu mengikutinya? Haha, karena dia tidak berinisiatif untuk menemukan kita, kita bisa berpura-pura saja dia tidak ada. Lagi pula, Fugui akan segera kembali. Saat dia kembali, kita bisa tetap berada di belakang layar. Kita tidak perlu menyuruh Fugui untuk menanganinya. Lu Shaocheng. Nangong Jinglei mencoba. Ditanya, apakah kita melakukan sesuatu yang kurang? Petik 2. Nangong Sueki berkata dengan belak-belakan, apa yang hilang? Kali ini kami dapat melestarikan keluarga Ye, keluarga Lin dan keluarga Zheng, yang merupakan sangat penting bagi Li Fugui. Bagaimanapun, kota Jiangnan setara dengan area belakang Li Fugui. Haha, jika kita tidak mengambil tindakan, begitu area belakang berada dalam kekacauan, seluruh Jiangnan akan berada dalam kekacauan total. Bahkan jika Li Fugui memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan, singkirkan awan dan lihat langit biru. Petik 2. Jangan khawatir, saudara kedua, masalah ini selalu berada di bawah kendaliku. Saya punya firasat apa yang harus saya lakukan. Faktanya, sampai sekarang, Nangong Sueki memiliki dendam terhadap apa yang terjadi antara dia dan Li Fugui di kafetaria hari itu, meskipun dia peduli pada Li Fugui di dalam hatinya, hal-hal yang terkadang dilakukan Li Fugui tidak dapat diterima olehnya. Selain itu, kepentingan keluarga adalah yang utama. Jika saya ingin sekali mengasingkan hubungan dengan keluarga Lu sekarang, hal itu mungkin akan berdampak langsung pada bisnis mereka di ibu kota. Bisnis mereka di kota Jiangnan belum memiliki pijakan, meskipun mereka telah mencapai hubungan kerja sama awal dengan Li Fugui, tidak ada pertukaran kepentingan yang lebih dalam. Terus terang saja,
Perkembangan mereka di kota Jiangnan hanya sebagian dari kepentingan keluarga. Jika berhasil dan mapan sepenuhnya, mereka akan mencurahkan lebih banyak upaya untuk mengembangkan bisnis di sini. Jika gagal berhasil, paling banyak mereka akan kehilangan banyak uang, yang dianggap kehilangan batu ujian dan hanya menghentikan kerugian. Adapun hubungannya dengan Li Fugui, pada akhirnya bergantung pada apakah Li Fugui dapat menyelamatkan properti di desa Xiaoxi. Jika Li Fugui bisa lebih mengembangkan industri ramuan, tidak ada gunanya jika dia bisa menjadi kekasih Li Fugui seumur hidupnya. Namun jika Li Fugui tidak cukup kuat untuk menjaga harta benda di desa Xiaoxi, maka dia dan Li Fugui akan terus berkembang, yang sama saja dengan membakar diri. Nangong Sueki berbeda dengan gadis-gadis di desa. Sama seperti wanita seperti Li Xiuling dan Janda Wang, mereka bisa menyerahkan nyawanya demi Li Fugui. Lagi pula, mereka tidak punya banyak beban. Namun yang dipikul oleh Nangong Sueki adalah naik turunnya seluruh keluarga Nangong. Mengambil keputusan sembarangan bisa berarti mengalirnya dana miliaran dolar. Nangong Jinglei menunggu adik perempuannya selesai mengatakan ini, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, karena ini masalahnya, aku tidak akan mempedulikannya untuk saat ini. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Li Fugui akan tiba di kota Jiangnan besok pagi." Bandara. Nangong Sueki mengangguk setuju. Dia berdiri dan meregangkan tubuh, lalu berjalan ke kamar tidurnya. Waktu berlalu cepat, lalu datanglah keesokan paginya. Sinar matahari yang cerah menyinari tanah kota Jiangnan, dan udara dipenuhi dengan aroma samar bunga belalang. Saat pesawat mendarat, Li Fugui, Hua Duoduo, Yu Zhen dan Chang Sun Feng keluar dari bandara. Tepat setelah dia keluar dari lobi bandara dan berdiri di pinggir jalan, Li Fugui belum berkata apa-apa, tapi dia mendengar teriakan Zhang Jingjing dari kejauhan, "Li Fugui." Dia memanggilnya dengan nama depannya. Diperkirakan di game ke-6 hanya tersisa Zhang Jingjing. Li Fugui mengikuti suara itu dan melihat Zhang Jingjing berjalan ke arahnya bersama Yang Yongxin dan Ma Baoguo. Begitu dia sampai di depan beberapa orang, Zhang Jingjing mengulurkan tangannya, dan Yang Yongxin dengan bijak menyerahkan ransel itu kepada Zhang Jingjing. Setelah Zhang Jingjing mendapatkan ranselnya, dia membuka resletingnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil darinya. Sambil menyerahkan kotak itu kepada Hua Duo, dia terkikik dan berkata, "Duo, ini makanan favoritmu." Lollipop. Mendengar ini, Li Fugui tidak bisa menahan tawa, dan pada saat yang sama berkata dengan suara rendah, "Mengirimkan bulu angsa ribuan mil jauhnya adalah sebuah hadiah, tetapi kebajikan dan keadilan itu berat. Haha, datanglah ke sini dari kota Qingzhou dengan lollipop untuk Kapten Bunga kami, kecantikan cantik Jingjing, kamu itu banyak masalah." Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata sambil tersenyum lucu, "Ada apa? Apakah kamu merasa sedikit tidak bahagia? Jangan khawatir, aku membawakanmu hadiah juga." Dengan itu, Zhang Jingjing mengeluarkan yang lain hadiah dari ranselnya, kotak seukuran kepalan tangan. Li Fugui penasaran dan membuka kotak itu di depan wajahnya, tak disangka, di dalamnya ada seekor ayam jago besi berwarna putih keperakan. Melihat adegan ini, Hua Duoduo tidak bisa menahannya untuk pertama kalinya dan tertawa terbahak-bahak. Zhang Jingjing meletakkan ranselnya dan berkata sambil terkikik, "Bagaimana? Apakah menurutmu aku cukup baik padamu?" Li Fugui berkata dengan ekspresi jijik, "Kamu memberiku ayam jago besi dan kamu benar-benar mengatakannya kamu cukup bagus untukku. Lumayan. Haha, aku benar-benar memiliki milikmu." Zhang Jingjing berkata dengan serius, "Ayam besi jenis apa? Kamu salah paham, ini korek api. Bukankah kalian semua menyukai hal-hal aneh?" Saat dia berbicara, Zhang Jingjing mengarahkan pandangannya ke Yu Zhen di sebelahnya dan menatap Yu Zhen dengan hati-hati. Zhang Jingjing dengan cepat bertanya, "Li Fugui, siapa cantik ini?" Li Fugui.
memasukkan ayam besi ke dalam saku celananya, dan kemudian melihat di Zhang Jingjing dengan serius. Berkata, Kamerat Zhang Jingjing, saya memperingatkan Anda dua hal sekarang. Yang pertama adalah saya sekarang adalah kapten tim kedua, jadi tolong jangan panggil saya dengan nama saya secara langsung, kamu memanggilku Kapten Li, tolong panggil aku Saudara Fugui. Mata Zhang Jingjing membelalak dan dia menatap Hua Duo. Duo, apa yang terjadi? Kok baru lama sekali, kenapa dia masih di atasmu? Hua Duo. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia berkata dengan marah, Jingjing, bisakah kamu berbicara dengan baik? Apa maksudmu kamu berada di atasku? Petik 2. Zhang Jingjing terkekeh dan berkata, awalnya, kamu bukan kapten sebelumnya. Dia hanya wakil. Kenapa dia menjadi ketua sekarang dan kamu menjadi wakil? Katakan sejujurnya, apakah kalian berdua punya rahasia tersembunyi? Perubahan posisi didasarkan pada kamu. Sebelum Zhang Jingjing selesai berbicara, wajah Hua Duo sudah merah sampai ke akar lehernya. Dia meninju dada Zhang Jingjing dengan marah. Dia buru-buru memperingatkannya, Jingjing, jangan bicara omong kosong, tunangan Kapten Li kita ada di sini. Dengar, apa yang kamu katakan? Kata-kata itu jatuh ke tanah. Mata Zhang Jingjing hampir jatuh ke tanah. Matanya melebar, dia menatap Yu Zhen dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan terkejut, apa, tunangan? Li Fugui? Apakah dia tunanganmu sekarang, sebelum Li Fugui dapat berbicara? Yu Zhen mengulurkan tangannya dan berkata kepada Zhang Jingjing dia memperkenalkan dirinya sendiri. Halo, saya Yu Zhen, penguasa kuil Yuxu, tunangan Li Fugui. Senang bertemu dengan Anda. Zhang Jingjing benar-benar tercengang. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan orang ini, Li Fugui, benar-benar berhasil memenangkan hati semua pemilik kuil di kuil Yuxu. Terkejut, Zhang Jingjing tidak banyak bertanya di depan semua orang. Dia hanya buru-buru menyesuaikan ekspresi wajahnya dan berkata kepada Yu Zhen dengan sedikit malu. Halo, Saudari Yu Zhen, saya Zhang Jingjing, anggota tim kedua. Saya hanya bilang aku tidak tahu tentangmu dan Li Fugui. Oh, tidak, itu Kapten Li. Aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Kapten Li. Aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Mohon maafkan aku, Yu Zhen berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya tahu dari percakapan Anda bahwa Anda memiliki hubungan yang cukup baik sebelumnya. Kami semua berteman, dan saya bukan orang yang picik. Juga, Anda mungkin punya untuk tinggal bersama pacarku untuk tindakan selanjutnya. Kuharap kamu bisa, aku bisa menjaganya dengan baik. Zhang Jingjing menelan nafasnya dan berpikir, teman baik, dia memang penguasa kuil Yuxu. Bukankah ini juga percaya diri? Meskipun dia tidak bisa disebut dewa, dia tetaplah gadis yang cantik. Mengetahui bahwa dia ingin tinggal di sisi Li Fugui, dia tidak perlu cemburu. Tetapi dia sebenarnya menawarkan untuk membiarkan dia merawat Li Fugui dengan baik. Operasi ini harus dikagumi. Sambil memikirkan hal ini di dalam hatiku, Zhang Jingjing buru-buru mengangguk dan berkata, Saudari Yu Zhen, jangan khawatir, saya pasti akan mematuhi perintah Kapten Li dan menangani semuanya dengan baik. Yu Zhen berkata sambil tersenyum, ini adalah hal-hal yang Anda sebutkan di tempat kerja. Haha, Anda bisa bernegosiasi saja apa yang harus dilakukan. Yu Zhen menunjukkan kemurahan hatinya dengan jelas. Bahkan Hua Duo tidak menyangka Yu Zhen bisa menunjukkan kepercayaan diri yang begitu kuat saat menghadapi Zhang Jingjing. Sebenarnya, keyakinan ini tidak dipalsukan oleh Yu Zhen. Padahal dia hanyalah pelindung di permukaan saja. Tapi bagaimanapun juga, dia juga penguasa kuil Yuxu. Ayahnya, Ling Suzi, telah lama berlatih dalam pengasingan, dan dia telah lama bertanggung jawab atas semua urusan kuil Yuxu sendirian. Selama periode ini, kuil Yuxu telah berkembang dengan mantap. Jika Li Fugui tidak tiba-tiba ikut campur dalam konferensi ramuan, dia, yang merupakan penguasa kuil,
cepat atau lambat akan mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, rasa percaya diri yang terukir di tulang ini bisa dikatakan bersifat bawaan. Setelah beberapa orang berkomunikasi sebentar, Li Fugui berkata terus terang kepada Hua Duo, "Duo, ini sudah larut, sebaiknya kamu membawa Yu Zhen kembali secepat mungkin. Aku sudah memberitahu si Uling tentang desa itu, dan dia pasti sudah mengatur akomodasi untukmu sekarang. Oh. Dan yang paling penting adalah butuh 2 hari agar tubuhmu pulih sepenuhnya. Selama periode ini, jika kamu menghadapi hal-hal berbahaya, jangan terburu-buru." Hua Duo dan Yu Zhen mengangguk bersama. Sedikit yang saya tahu, saat mereka berjalan keluar dari bandara, 100 meter di luar aula bandara, 4 pria berpakaian hitam sedang duduk di dalam mobil. Setelah pria yang duduk di kursi pengemudi melihat pemandangan di depannya, dia bertanya kepada pria yang duduk di kursi penumpang, "Haruskah kita bertindak sekarang atau tidak?" Menghadapi pertanyaan tersebut, pria berkacamata di kursi penumpang mencibir dan berkata, "Lihat berapa banyak dari mereka sekarang. Dengan begitu banyak orang, kami berempat bergegas. Masih belum diketahui apakah kami bisa mengalahkan mereka. Mari kita tunggu sekarang. Target kita hari ini Li Fugui tidak ada hubungannya dengan orang lain, jadi sebaiknya jangan mengambil tindakan gegabah." Pria di barisan belakang berkata dengan sedikit meremehkan, "Saya pikir lebih baik kita bergegas dan membunuh semua orang ini sekarang, sepertinya mereka tidak terlalu kuat." Ketika pria berkacamata mendengar ini, dia segera menoleh, hanya dengan melihat pria di kursi belakang yang sedang berbicara segera diam. Setelah Hua Duo mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia segera pergi bersama Yu Zhen, Yang Yongxin dan yang lainnya. Zhang Jingjing mengikuti Li Fugui dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat Hua Duo dan yang lainnya berjalan pergi, Li Fugui tiba-tiba merasakan gerakan di pinggangnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya, dan segera teringat sesuatu. Dia buru-buru melihat ke arah Hua Duo, yang telah berjalan keluar puluhan meter jauhnya, dan berkata, Duo, tunggu sebentar." Hua Duo penasaran, berhenti, berbalik, dan bertanya Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Bersambung.